Hello guys, selamat datang di channel CD Media. Pada video kali ini, kita akan mengetes laptop gaming keluaran tahun 2017 dan dimainkan di tahun 2023. Bagi kalian yang penasaran apakah laptop gaming bekas masih worth it di tahun 2023, video kali ini diharap bisa menjawab pertanyaan kalian. Laptop gaming yang akan kita tes adalah Asus ROG Zephyrus GX 501 VK yang nggak bisa dibilang jadul, tapi nggak bisa dibilang baru juga. Pada saat dikeluarin, laptop ini bisa dibilang laptop gaming high-end di tahun 2017. Spek dari laptop ini, prosesor yang dipakai adalah Intel i7 generasi ke-7, seri 7700HQ, dengan speed 2,8 sampai 3,8 GHz. RAM DDR4 16 GB dengan speed 2400 MHz. Graphic card GTX 1080 Max-Q dengan VRAM 8 GB. 512 GB NVMe SSD dan layar 15,6 inci dengan resolusi 1080p dan 120 Hz refresh rate yang mendukung G-Sync. Di akhir video akan kita bahas masalah harga dan apakah masih worth it atau enggak kalau mau membeli bekas. Dan untuk keperluan testing ini, driver untuk VGA-nya yang dipakai adalah driver NVIDIA GeForce 531.18 yang dikeluarin di Februari 2023. Oke, langsung saja kita tes laptop ini dengan menjalankan beberapa game. Game pertama yang akan kita coba adalah Apex Legends. Di resolusi 1080p dengan setting grafik high, game ini bisa berjalan di sekitaran 110 fps. Tapi ketika rame tembak-tembakan, FPS-nya bisa ngedrop ke 85 fps. Secara overall, game ini masih bisa dijalankan dengan lancar. Apalagi kalau settingan grafiknya di set ke medium, FPS-nya bisa jadi lebih stabil di sekitaran 100 fps. Game selanjutnya adalah Dead Space Remake. Game keluaran tahun 2023 ini adalah game yang benar-benar ngetes kemampuan laptop ini. Kalau main game ini, barulah bisa kerasa kalau laptop ini udah nggak cukup kuat untuk mainin game-game berat yang baru. Di settingan grafik medium, FPS yang didapat ada di sekitaran 45 fps, dan kalau lagi rame, bisa turun ke 35 fps. Kalau ngelihat Dota 2 dengan settingan best looking dan resolusi 1080p, game ini bisa berjalan di sekitaran 70 sampai dengan 80 fps. Tapi kalau setting grafiknya diturunin ke fastest, FPS-nya naik jadi 120 fps dan stabil di angka itu. Dan untuk tipe game MOBA kayak Dota 2 emang lebih baik kalau FPS-nya yang stabil. Jadi mending settingannya di set ke fastest. Game berikutnya adalah eFootball 2023. Di resolusi 1080p dan setting grafik high, game ini berjalan stabil di 60 fps. Tapi ketika ada cutscene atau replay, FPS-nya bisa turun ke 35 fps. Tapi secara overall, game ini bisa dimainkan dengan lancar di laptop ini. Sama dengan Dead Space Remake, main Elden Ring di laptop ini nggak bisa dibilang sempurna. Di resolusi 1080p dan setting grafik medium, game ini berjalan di 35 sampai dengan 40 fps. Untuk game-game berat yang dikeluarin baru-baru ini, laptop ini udah nggak bisa lagi jalanin dengan sempurna. Tapi selama masih di atas 30 fps, masih bisa dibilang kalau game ini masih playable dimainin di laptop ini. Game ke-6 yang akan kita tes adalah Hades. Game ini bisa dibilang game ringan yang harusnya bisa dijalanin dengan lancar oleh laptop ini. Di resolusi 1080p, game keluaran 2018 ini berjalan dengan lancar di kisaran 112 fps dan terus stabil di kisaran angka itu.
Game berikutnya yang akan kita tes adalah game Sekiro. Di resolusi 1080p dan setting grafik maksimum, dan dengan setting blur di off, game ini berjalan smooth di 60 fps. Bahkan ketika di layar lagi rame dengan visual effect, FPS-nya masih stabil di 60 fps. Game terakhir yang akan kita tes adalah Genshin Impact. Di settingan grafik high dan resolusi 1080p, game ini bisa berjalan dengan lancar di 60 fps. Oke, setelah melihat kemampuan laptop ini mainin game-game tersebut, mari kita bahas harga. Waktu pertama kali keluar, harga laptop ini bisa mencapai $2.700 atau sekitar 36 juta rupiah. Tapi kalau kalian lihat sekarang di Februari 2023, di beberapa marketplace harganya udah turun. Tapi masih bisa dibilang mahal juga, di sekitaran 20 juta plus. Kenapa plus? Karena tergantung kondisi dari laptop gaming bekas yang kalian beli. Kalian harus ingat, kalau beli laptop gaming bekas ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah baterai. Laptop gaming bekas, baterainya biasanya udah nggak bisa diandelin lagi. Yang kedua adalah fan atau kipas buat CPU dan GPU-nya. Kalian harus lihat apakah fan-nya itu bersih atau kotor, karena ini akan berpengaruh ke performa laptop gaming kalian. Dan yang terakhir adalah thermal paste. Kalau udah bertahun-tahun dipakai, thermal paste di CPU dan GPU-nya perlu diganti juga. Hal-hal inilah yang ngebuat harga buat beli laptop gaming bekas jadi lebih tinggi. Secara overall, kalau kalian mau beli laptop gaming bekas, laptop ini udah nggak worth it lagi. Di harga segitu, kalian bisa beli laptop gaming baru dengan VGA RTX 3060, bahkan RTX 3070 yang notabene jauh lebih baik daripada VGA GTX 1080 Max-Q di laptop ini. Oke guys, inilah akhir dari video kali ini. Please comment, like, and subscribe. Bye!